Halo teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan berkah dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Tidak terasa sudah hampir 2 minggu ya kita tidak bersuara lewat aplikasi podcast ini. Udah pada kangen ya? Ayo ngaku enggak? Tetap ya masih bersama Radit kelas 6B nomor absen 17 SD Maria Assunta Klaten. Pada podcast untuk proyek PTS kali ini, saya akan memuat tentang informasi yang berhubungan dengan beberapa mata pelajaran yang ada di dalam literasi handout PTS 1 kelas 6. Mau tahu apa saja informasinya? Yuk kita mulai. Untuk yang pertama, saya akan memulai dengan mata pelajaran PJUK. Nah, teman-teman, sudah tahukah di masa pandemi seperti sekarang ini kita tuntut untuk selalu menjaga kesehatan? Untuk menjaga kesehatan, salah satunya harus rajin berolahraga, terutama olahraga yang mudah dilakukan dan tentu saja praktis dan murah, contohnya lari, bersepeda, dan senam. Apalagi senam berirama. Ada yang tahu contoh senam irama? Ya, betul sekali. Contoh senam irama antara lain 1. Senam SKJ, 2. Senam SSB, 3. Senam poko-poko. Jangan lupa ya, selalu melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum olahraga agar tidak terjadi cedera otot. Oh ya, teman-teman, ada yang tahu tidak salah satu semboyan dalam olahraga dan kesehatan? Aku percaya banyak di antara teman-teman yang belum mengetahuinya. Aku kasih tahu semboyan dalam olahraga dan kesehatan adalah mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Selanjutnya, mata pelajaran matematika. Berbicara tentang matematika, kita pasti berbicara soal perhitungan dan juga angka. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang modus dan mean. Sudah pada tahu ya apa itu modus dan mean? Sip deh, buat teman-teman semua. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Untuk mencarinya biasa, aku cari angka yang paling banyak. Sedangkan mean adalah nilai rata-rata suatu kelompok data atau bisa juga nilai tengah data setelah diurutkan. Cara mencarinya, jumlah semua urutan data dibagi dengan banyak data. Sampai di sini, teman-teman pasti paham kan? Sangat mudah kok mencari modus dan mean. Lanjut ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia ini buatku susah-susah gampang sih. Apalagi kalau disuruh membuat paragraf, mencari kalimat utama, kalimat penjelas, dan kesimpulan. Wes, harus benar konsentrasinya membaca dan berkali-kali. Kalimat utama adalah kalimat yang menggambarkan keseluruhan isi paragraf. Biasanya terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi keterangan tambahan. Kalimat penjelas berfungsi untuk mendorong kalimat utama. Sedangkan kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah pemikiran. Berikut mata pelajaran IPA. Kali ini di mata pelajaran IPA, saya akan memberikan informasi tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Baik hewan maupun tumbuhan pada dasarnya dua cara perkembangbiakan, yaitu 1. Secara generatif, 2. Secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan biasanya terjadi pada tumbuhan yang berbiji, baik biji tertutup maupun biji terbuka, karena melibatkan sel jantan dan sel betina.
Contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif: mangga, jambu, rambutan, salak, pepaya, jagung, kacang tanah, dan lain-lain. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan terjadi pada tumbuhan berbiji maupun tidak berbiji. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami, tanpa campur tangan manusia, spora, lumut, jamur, tumbuhan, paku, ubi lapis, bawang merah, bawang putih, bombay, umbi batang, bengkoang, kentang, ubi jalar, umbi akar, wortel, lobak, singkong, akar tinggal, jahe, kunyit, lengkuas, kencur, gerageh istolon, stroberi, rumput, leki, tunas, tebu, pisang, bambu, pinang, tunas adventif, cocor bebek, sukun. 2. Vegetatif buatan: cangkok, jambu, mangga, jeruk, sawo, spek, mawar, singkong, lavender. Okulasi: jeruk nipis, belimbing, alpukat. Kopulasi: terong dengan tomat, durian dengan lai. Merunduk: kangkung, sirih, apeh. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan ini terbagi dalam 3 jenis, yaitu ovipar, bertelur. Contoh: ayam, bebek, serangga, dan amfibi. 2. Vivipar atau beranak. Contoh: kambing, kucing, anjing, sapi, lumba-lumba. Yang ketiga, ovovipar, bertelur dan beranak. Contoh: reptil, ular, kadal. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan: 1. Tunas, hidra dan porifera. 2. Membelah diri, ameba. 3. Fragmentasi, planciria, cacing. Nah, ini tadi informasi tentang mata pelajaran IPA. Agak rumit dan membingungkan ya. Asal kita mau membaca pasti mudah kok teman-teman. Kuncinya harus rajin membaca. Next, mata pelajaran IPS. Pada kesempatan ini, mata pelajaran IPS akan membahas tentang negara ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi yang menghimpun negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, jumlah anggota ASEAN adalah 10 negara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Kamboja, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Deklarasi Bangkok sebagai tanda dibentuknya ASEAN ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. 5 negara di kawasan Asia Tenggara. Siapa saja mereka? Ada yang tahu? Oke, saya kasih tahu ya. 1. Dari Indonesia, ada Malik. 2. Dari Malaysia, Tun Abdul Razak. 3. Dari Singapura, Sinat Hambi Rajrat 6. 4. Dari Filipina, Narcisco Ramos. 5. Dari Thailand, Tanat Koman. SEA Games merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya yang rutin diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Terakhir SEA Games diadakan pada tahun 2019 di Filipina. Hayo, ada yang tahu tidak daftar negara ASEAN yang dikenal sebagai lumbung padi Asia Tenggara? Pasti banyak dari teman-teman yang belum tahu ya.
Sini aku kasih tahu. Ada 6 negara ASEAN yang dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Salah satunya negara kita tercinta yaitu Indonesia. Yang lainnya di antara lain ada Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Poin terpenting nih teman-teman yang harus diketahui. Meskipun Indonesia sebagai negara yang besar, kaya, dan makmur, tetap harus menjalin kerjasama dengan bangsa lain. Itu karena suatu negara tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Pengen dengan kerjasama dapat mempererat hubungan antar negara, dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, menjaga perdamaian dunia, dan masih banyak lagi manfaat dari kerjasama antar negara. Untuk mata pelajaran PPKN kali ini dalam literasi membahas tentang sila Pancasila. Ayo teman-teman, masih ingat dan hafal sila dari Pancasila kan? Hanya mengingatkan saja, ada 5 sila dalam Pancasila. Sila pertama berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar bintang. Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan gambar rantai. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dan informasi dari 6 mata pelajaran yang ada dalam literasi dan handout proyek PTS semester ganjil kelas 6 SD Maria Assumpta Klaten. Sampai jumpa di proyek-proyek selanjutnya ya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Tetap semangat dan bahagia selalu. Salam sehat dan salam Serviam. Terima kasih.